Pernah nggak kamu merasa uang 100.000 sehari itu seperti cuma numpang lewat? Baru masuk pagi, malamnya sudah menipis tanpa jelas kemana perginya. Padahal kamu merasa tidak beli barang mahal, tidak hidup mewah, bahkan sudah sering menahan diri. Tapi tetap saja, akhir bulan datang bersama rasa cemas yang sama. Dompet kosong, tabungan belum ada, dan hidup terasa jalan di tempat. Di tahun 2026, tekanan hidup makin terasa. Harga kebutuhan naik, biaya kecil makin sering muncul, dan sekarang uang bisa habis hanya lewat layar HP. Sekali klik pesan makanan, sedikit ongkir, top up kecil, kopi harian, langganan aplikasi, semua terlihat ringan. Tapi kalau terus berulang, pelan-pelan itu menggerus penghasilan harian tanpa terasa. Yang menarik, di luar sana ada orang dengan penghasilan yang hampir sama. Pekerjaannya biasa saja, hidupnya sederhana, tapi mereka mulai punya simpanan. Mereka tidak terlalu panik saat ada kebutuhan mendadak datang. Bukan karena gaji mereka besar, tapi karena kebiasaan kecil mereka berbeda. Jadi masalahnya bukan selalu soal kurangnya uang, tapi cara menjaga uang kecil itu agar tidak terus bocor setiap hari. Dan di video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tapi justru jadi pembeda besar antara orang yang hidupnya terus sesak dan orang yang pelan-pelan mulai punya pegangan finansial. Kebiasaan terakhir bahkan sering dianggap sepele, padahal justru paling kuat mengubah arah hidup seseorang. Kebiasaan pertama yang dimiliki orang dengan penghasilan kecil tapi mulai naik perlahan adalah mereka tidak menunggu sisa uang untuk menabung. Mereka sadar kalau menabung dari sisa hampir selalu gagal. Karena setiap hari selalu ada alasan untuk memakai uang. Selalu ada kebutuhan yang terasa penting. Akhirnya uang habis duluan dan menabung terus tertunda. Maka mereka memilih cara berbeda. Begitu uang diterima, mereka langsung menyisihkan bagian kecil untuk masa depan sebelum uang itu bercampur dengan kebutuhan lain. Tidak harus besar, bisa 5.000, 10.000, atau jumlah kecil lain yang penting konsisten. Yang mereka bangun bukan cuma tabungan, tapi kebiasaan menghargai setiap rupiah yang masuk. Mereka mulai hidup dari uang yang tersisa, bukan menghabiskan semuanya, lalu berharap masih ada sisa di akhir hari. Kebiasaan kedua adalah mereka berani melihat kemana uangnya benar-benar pergi. Banyak orang merasa penghasilannya kurang, padahal kebocoran kecil terjadi terus setiap hari tanpa disadari. Jajan spontan, kopi, ongkir, rokok, top up hiburan, biaya admin, langganan aplikasi yang jarang dipakai. Nominalnya memang kecil, tapi kalau dikumpulkan selama sebulan, seringkali hasilnya mengejutkan. Orang yang mulai stabil bukan berarti tidak pernah membeli hal-hal itu, tapi mereka tahu polanya. Mereka sadar bagian mana yang paling sering menguras uang tanpa memberi manfaat besar. Dari situ, mereka mulai punya kendali. Karena uang tidak lagi hilang tanpa jejak, tapi bisa dipahami dan diperbaiki sedikit demi sedikit. Kebiasaan ketiga adalah punya batas harian yang jelas. Mereka tahu penghasilan Rp100.000 sehari tidak bisa dipakai tanpa kontrol. Kalau semua keinginan hari ini dituruti, besok hidup kembali sesak. Karena itu, mereka membuat pagar sederhana untuk pengeluaran mereka sendiri. Bukan berarti hidup jadi kaku atau tidak boleh menikmati apapun, tapi mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka tetap bisa jajan, nongkrong, atau menikmati hal kecil, tapi dengan batas yang tidak merusak kondisi keuangan. Saat orang lain hidup dengan pola lihat nanti saja, mereka mulai hidup dengan kesadaran penuh terhadap setiap uang yang keluar. Kebiasaan keempat adalah mereka menggunakan waktu luang untuk menambah nilai diri. Setelah kerja seharian, tentu semua orang lelah, ingin istirahat, rebahan, atau melupakan tekanan hidup sejenak. Tapi orang yang perlahan naik sadar satu hal penting. Kalau kemampuan tidak bertambah, penghasilan juga sulit berubah. Karena itu, mereka mulai menyisihkan sedikit waktu untuk belajar hal baru. Tidak harus mahal atau rumit. Bisa belajar jualan online, edit video pendek, desain sederhana, atau keterampilan kecil yang membuka peluang baru. Mereka tidak fokus pada hasil instan, tapi pada pertumbuhan kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena perubahan besar sering lahir dari langkah kecil yang konsisten. Dan kebiasaan terakhir, yang paling sulit tapi paling membebaskan, adalah mereka berhenti memaksa terlihat mampu di depan orang lain.
Banyak orang sebenarnya bukan hanya lelah karena kebutuhan hidup, tapi juga karena tekanan untuk terlihat sukses. Takut dianggap gagal, takut tertinggal, takut dinilai miskin. Akhirnya uang habis untuk menjaga penampilan. Ikut nongkrong saat kondisi belum aman, membeli barang demi gengsi, mengambil cicilan hanya supaya terlihat berhasil. Orang yang mulai naik justru berani hidup lebih sederhana. Mereka tidak malu membawa bekal, memakai barang lama, atau berkata, belum dulu, saat memang belum mampu. Mereka sadar, ketenangan hidup jauh lebih penting daripada validasi orang lain yang bahkan tidak ikut membayar tagihan mereka. Karena sebenarnya, orang yang benar-benar sedang membangun hidup seringkali tidak terlihat kaya di awal. Mereka tidak sibuk pamer hasil. Mereka sedang sibuk memperkuat fondasi. Mereka memilih menjaga uangnya, mengurangi cicilan, memperbaiki kebiasaan, dan membangun masa depan perlahan tanpa banyak suara. Dan mungkin disitulah letak perubahan terbesar. Saat seseorang berhenti hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, lalu mulai hidup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, kalau hari ini penghasilanmu masih kecil, jangan langsung merasa masa depanmu tertutup. Memang tidak mudah hidup di tengah biaya hidup yang terus naik dan tekanan yang makin besar. Tapi perubahan tidak selalu dimulai dari uang besar. Kadang perubahan dimulai dari keputusan kecil yang dijaga setiap hari. Dari keberanian menyisihkan sedikit uang sebelum habis. Dari kesadaran melihat kebocoran kecil. Dari kemampuan membuat batas. Dari kemauan belajar walaupun pelan. Dan dari keberanian hidup sederhana tanpa malu. Karena pada akhirnya, hidup yang lebih tenang bukan datang dari seberapa besar penghasilanmu hari ini, tapi dari seberapa sadar kamu menjaga apa yang sudah kamu punya. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat cepat, tapi setiap langkah kecil yang kamu jaga hari ini sedang membawa hidupmu ke arah yang lebih aman, lebih stabil, dan lebih punya harapan. Kalau kamu masih bertahan sampai di sini, coba tulis di komentar. Pelan-pelan, saya pasti naik. Bukan untuk membuktikan ke siapa-siapa, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri kalau perjalanan ini belum selesai. Dan kalau video ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa dukung channel Naik Level Finansial. Karena di sini, kita bukan sedang mencari cara instan jadi kaya, tapi belajar pelan-pelan membangun hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, hidup yang lebih tenang bukan datang dari seberapa besar penghasilanmu hari ini, tapi dari seberapa sadar kamu menjaga apa yang sudah kamu punya. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat cepat, tapi setiap langkah kecil yang kamu jaga hari ini sedang membawa hidupmu ke arah yang lebih aman, lebih stabil, dan lebih punya harapan. Kalau kamu masih bertahan sampai di sini, coba tulis di komentar. Pelan-pelan, saya pasti naik. Bukan untuk membuktikan ke siapa-siapa, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri kalau perjalanan ini belum selesai. Dan kalau video ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa dukung channel Naik Level Finansial. Karena di sini, kita bukan sedang mencari cara instan jadi kaya, tapi belajar pelan-pelan membangun hidup yang lebih sadar,
lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kalau video ini terasa dekat dengan perjalanan hidupmu, coba tulis di komentar satu hal yang paling kamu sadari tentang hubunganmu dengan uang selama ini. Dan kalau kamu ingin terus belajar membangun hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat secara finansial, jangan lupa subscribe channel Naik Level Finansial. Karena di sini, kita bukan cuma belajar mencari uang, tapi juga belajar memahami diri sendiri, agar hidup tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut.